Mau tahu tentang data statistik terbaru tapi sulit untuk memahaminya? Selamat datang di Pojok Statistik. Pojok Statistik, tempat asik belajar statistik. Pojok Statistik Unhas melihat dunia dari ruang kecil. Halo Sobat Data, di libur tahun baru kali ini kita bakal kasih info tempat wisata di Sulawesi Selatan yang bisa jadi pilihan buat kalian kunjungi bareng keluarga, sahabat, atau pasangan. Nah, Sobat Data tahu nggak sih, menurut Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, kunjungan wisatawan selama libur tahun baru mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, jumlah kunjungan mencapai rekor tertinggi dengan lebih dari 500.000 wisatawan domestik dan internasional menikmati pesona Sulawesi Selatan. Did you know? Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung mencapai lebih dari 100.000. Sementara gua-gua menakjubkan di dalamnya menjadi destinasi favorit dengan lebih dari 70.000 pengunjung. Tidak hanya itu, bagi sobat data yang suka bawah laut, Pulau Selayar menjadi surga bagi penyelam dengan lebih dari 150 jenis terumbu karang dan ribuan spesies laut yang beragam. Di tahun yang sama, lebih dari 15.000 penyelam menikmati keindahan bawah laut Pulau Selayar. Nah, ketika sobat data berkunjung ke kota Makassar, jangan lewatkan kuliner khasnya. Tercatat lebih dari 300.000 wisatawan mencicipi lezatnya coto Makassar, kontrol, dan pisang epe setiap tahunnya. Sementara itu, Benteng Rotterdam dan Pasar Terong menjadi daya tarik sejarah dan kehidupan lokal dengan lebih dari 200.000 kunjungan. Sobat Data, saat menyambut tahun baru di Pantai Losari, lebih dari 50.000 orang bergabung merayakan malam pergantian tahun. Pesta kembang api yang megah menghiasi langit dan meramaikan perayaan dengan kebahagiaan yang tak terlupakan. Jadi Sobat Data, mari manfaatkan data ini untuk merencanakan liburan tahun baru yang penuh petualangan dan cerita seru di Sulawesi Selatan. Selamat tahun baru 2024 dan sampai jumpa di episode Pojok Statistik Unhas selanjutnya. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mencari timba si anak dara. Di bawah sarang burung tempuah. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang di acara webinar Bicara Data dan Insight seputar statistik atau Barani Statistik pertama tahun 2024 dengan tema Kreasimu. Kelola konten kreatif sosial media kamu. Yang terhormat, Ketua BPS Sulawesi Selatan atau yang diwakili oleh Ketua Tim IPDS BPS Sulawesi Selatan, Bapak Muktamar Amal SSI MSI. Yang kami hormati, statistisi dan prakom media, muda, serta pertama BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, Bapak atau Ibu dosen pengelola pojok statistik. Yang kami hormati, pemateri kegiatan webinar Barani Statistik yang berkolaborasi dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sera Pungkas Risantika SST, yang kami cintai dan banggakan, teman-teman agen pojok statistik dan mahasiswa, serta rekan-rekan hadirin yang berbahagia. Bersama saya, Aidul Fitri Mustamin yang akan memandu acara kita pada hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita memasuki rangkaian tema, yakni pembukaan. Dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya sebuah kegiatan tentu tidak luput dari izin dan rahmat yang Tuhan berikan. Keniscayaan tersebut harus terus dipanjatkan dalam lantunan doa. Oleh karenanya, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon doa dan ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pembacaan doa ini akan dipandu oleh Saudara Muhammad Raihan Arman. Kepadanya saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini, izinkan saya mengajak kepada hadirin wal hadirat, Bapak Ibu serta teman sekalian peserta webinar Barani Statistik 2024 batch 1. Marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Sungguh segala puji bagi Engkau ya Allah, dan tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini, kami sangat bersyukur karena walaupun dalam keadaan yang penuh keterbatasan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan kegiatan kami. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, jadikanlah kegiatan kami menjadi hal yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kegiatan kami menjadi kegiatan yang mampu membawa hikmah yang positif bagi lembaga kami ini, ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang utama. Bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara kami. Jadikan bangsa kami hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah para pembimbing dan pendamping penyelenggara kegiatan ini sebagai orang yang ikhlas mendidik dan membimbing kami. Jadikan usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah di jalan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kakak-kakak kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para pembimbing dan pendamping penyelenggara kegiatan ini, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Akhir kata, kami memohon ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami dan sukseskanlah kegiatan kami, yaitu Barani Statistik 2024 batch 1. Serta terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Muhammad Rayhan Arman, kami ucapkan terima kasih. Kesuksesan pojok statistik Unhas Statistika hingga saat ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak, terutama BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan bersama sambutan Bapak Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muktamar Amal, SSI MSI, selaku Ketua Tim Statistik Sektoral dan Kerjasama BPS Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan ahli media, rekan narasumber rekan dosen yang sempat hadir, dan adik-adik semua yang mahasiswa yang bergabung dalam kegiatan Barani Statistik pertama tahun 2024 ini. Jadi teman-teman ini memberi judul kreasimu kalau konten kreatif sosial media kamu ya, untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini.
Dan ini dikelola oleh adik-adik semua di pojok ya. Jadi adik-adik di Unhas ini adalah juga mewakili Badan Pusat Statistik di kampus Unhas. Ya, jadi perwajahan BPS itu diwakili oleh adik-adik semua yang sebagai agen pojok statistik ya, bagaimana menyebarluaskan statistik di lingkungan kampus dan di masyarakat ya. Cerdaskan teman-teman mahasiswa seluruh jurusan dengan data statistik dan ilmu statistik yang sudah diperoleh ya dia dari lingkungan kampus. Dan kami dari BPS juga akan mencoba memberi pembekalan kepada adik-adik semua terkait dengan hal-hal apa yang memang dibutuhkan kepada adik semua, memperluas wawasan sehingga layak ya menjadi perwakilan kami di kampus. Ya, memang itu adalah tujuan dari hadirnya pojok statistik Unhas ya dan di kampus-kampus lain. Selain itu juga bahwa kegiatan pojok ini juga menjadi salah satu inovasi layanan dari kami juga untuk bagaimana mendekatkan statistik resmi yang dihasilkan oleh pemerintah kepada akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Jadi memang di pojok ini memegang 3 prinsip antara kampus dan pihak BPS, yaitu kolaborasi, sinergi, dan kebermanfaatan. Dan kami sepenuhnya mempercayakan kepada adik-adik semua selaku agen untuk berkreasi dan berimprovisasi bagaimana mencerdaskan masyarakat, mahasiswa, dan akademisi dengan statistik yang sudah ada sekarang dan bagaimana mengembangkannya nantinya ke depan dan memberi layanan yang terbaik kepada para pengguna statistik ya di lingkungan kampus maupun di masyarakat nantinya. Dan tentu saja nanti ada imbal hasil bagi adik-adik semua yang sudah berupaya membantu perstatistikan di lingkungan kampus. Ya, mungkin ini adik-adik semua mengucapkan terima kasih ya atas upayanya untuk kegiatan pada kreasi ini. Jadi ditunggu lagi kreasi berikutnya. Ya, semoga pojok kampus Unhas nantinya pada akhir tahun evaluasinya bisa bersaing di tingkat nasional ya dengan kreativitasnya adik-adik semua. Mungkin ini saja ya. Selamat berwebinar pada adik semua. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ya Bu Aidil. Baik, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, memasuki rangkaian terpenting kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi webinar bicara data dan insight seputar statistik atau Barani Statistik 2024 dengan tema Kreasimu, Kelola Konten Kreatif Sosial Media Kamu. Namun, sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hebat kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Sera Pungkas Risantika, SST. Halo Ibu. Halo, panggilnya apa nih, Adik? Aidil, Ibu. Oh iya, Aidil. Adik Aidil. Selamat Iya, pagi. Iya, pagi, Bu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat, bisa berada di sini berarti ya udah siap lah ya. Alhamdulillah. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Baik, sebelumnya saya ingin slide dulu. Baik. Narasumber kelahiran Jakarta 13 Oktober 1991 ini merupakan statistisi ahli muda di Badan Statistik. Sebelum
Sebelum menjabat di posisi sekarang, Ibu Sera telah menjadi statistisi ahli pertama di Seksi Statistik BPS Kabupaten Wajo pada tahun 2014 sampai 2019. Kemudian dilanjutkan dengan posisi statistisi ahli pertama di Seksi Statistik Sosial di PPS Kabupaten Bone pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022, Ibu Sera kemudian melanjutkan posisinya di statistisi ahli muda di Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir, pada tahun 2022 hingga sekarang, Ibu Sera telah menjadi statistisi ahli muda di Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penugasannya, di BPS Kabupaten Bone, Ibu Sera telah menjadi tim hubungan masyarakat, juga menjadi Change Agent Network pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Selanjutnya, area penugasan di BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sera juga memegang 2 penugasan penting, yaitu tim hubungan masyarakat dan tim agen pelayanan statistik pada tahun 2022 hingga sekarang. Riwayat pendidikan dari Ibu Sera adalah D4 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada jurusan Statistik Kependudukan di Jakarta pada tahun 2013. Terakhir, penghargaan yang telah diperoleh oleh Ibu Sera yakni juara 2 kompetisi menulis opini oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, juara 1 kompetisi menulis artikel oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2022, kemudian juara favorit Lomba Opini Sensus Pertanian 2023 oleh BPS RI pada tahun 2023. Terakhir, juara 10 besar Data Story Challenge oleh BPS RI pada tahun 2023. Demikian perkenalan singkat pemateri kita pada pagi hari ini. Karena sepertinya sudah tidak sabar ya untuk menggali ilmu dari Ibu Sera, langsung saja kita mendengarkan secara bersama materi tentang kelola konten kreatif sosial media kamu atau kreasimu. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Adik Aidul Fitri Mustamin. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muktamar Hamal selaku statistisi ahli media di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati rekan-rekan dari panitia untuk Barani Statistik. Kemudian yang saya banggakan peserta dari Barani Statistik dengan tema kreasimu ya, kelola konten kreatif sosial media kamu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing knowledge aja ya, sebutannya sharing knowledge untuk pengalaman saya sebagai konten kreator di media sosial official account-nya BPS. Utamanya kalau pengalaman saya itu mulai dari BPS Kabupaten Bone hingga sekarang, alhamdulillah dipercaya untuk mengelola media sosial di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau adik-adik mungkin jauh lebih jago ya, karena lebih expert lah dalam sosial media. Kalau saya hanya mencoba untuk mempertahankan eksistensi BPS Sulsel di media sosial dan juga memberikan edukasi tentang pelayanan apa saja yang ada di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan data-data yang tersedia. Saya izin share screen. Baik, saya langsung mulai ke materi. Pertama, saya nyebutnya adik-adik aja kali ya, karena kan kebanyakan di sini agen pojok statistik ya. Jadi saya mau jelasin dulu. Dalam kita mengelola media sosial itu, sebenarnya itu adalah salah satu bagian dari kita mempromosikan apa yang sedang kita jalani, kegiatan yang sedang kita lakukan
dan kalau untuk BPS misalnya data-data yang kami hasilkan. Karena media sosial itu adalah salah satu dari peso model untuk promosi yang efektif. Jadi menurut para ahli, untuk melakukan promosi suatu kegiatan atau suatu data gitu, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu paid. Paid itu yaitu kita melakukan advertising di iklan berbayar seperti di baliho, di koran, di mana ya, di majalah gitu. Itu namanya paid, iklan berbayar. Cuma kalau misalnya paid ini kita butuh resource, kita butuh biaya ya. Jadi tidak semua orang itu memiliki resource yang cukup untuk mengafford iklan berbayar ini. Kemudian yang kedua itu kita bisa juga dari earned. Earned itu adalah liputan di media. Jadi kalau kegiatan kita memang segitu impactfulnya, kita bisa mendapatkan liputan di media yang gratis. Tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan impact yang sedemikian rupa itu juga rasanya sulit untuk dicapai. Kemudian bisa juga share. Share itu artinya kita mempromosikan kegiatan kita itu dari media sosial. Nah, kalau share ini dia relatif mudah ya, karena modalnya itu hanya handphone atau laptop, kemudian kita hanya perlu registrasi di media sosial, dan ini lebih efektif karena jangkauannya luas. Kalau paid dan earned itu kan hanya di iklan berbayar dan media-media yang segmented. Hanya orang yang jalan di suatu jalan itu yang ada balihonya yang bisa melihat iklan tersebut, atau hanya orang yang memang dia menonton televisi atau membaca koran untuk bisa melihat liputan di media. Sedangkan kalau media sosial, misalnya Instagram atau TikTok, itu akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dimanapun. Begitu juga dengan owned. Jadi kalau kita punya media sendiri, dalam hal ini misalnya BPS itu memiliki media sendiri berupa website, Sulsel, misalnya sulsel.bps.go.id, itu juga akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi untuk media sendiri ini juga butuh publisitas, yang mana publisitas itu akan lebih efektif lagi jika kita lakukan di media sosial. Kemudian, kenapa medsos itu memiliki potensi yang sangat besar dan efektif dan efisien untuk mempromosikan suatu kegiatan? Karena menurut sumbernya dari Susenas Maret 2023 yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahunnya, 69,21% populasi Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas itu mengakses internet. Jadi sudah sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengakses internet. Bagaimana kondisinya dengan Sulawesi Selatan? Di Sulawesi Selatan, 66,95% populasi Sulawesi Selatan berusia 5 tahun ke atas itu mengakses internet. Jadi hampir mirip-mirip ya datanya. Sulsel juga walaupun lebih rendah dari angka nasional, tapi dia juga tinggi. Sehingga potensi untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan kita itu sangat lebih tinggi. Nah, untuk media sosial sendiri, 76,04% diantaranya itu menggunakan internet untuk mengakses media sosial Indonesia. Itu di Indonesia, dan di Sulsel angkanya mirip-mirip, hanya beda sekitar 1%. Itu 75,01% diantaranya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Jadi sangat banyak ya, hampir sekitar 3/4, lebih dari 3/4 malah, 3/4 orang yang menggunakan internet itu pasti menggunakannya untuk media sosial. Nah, kemudian karena kita sudah tahu kalau media sosial itu efisien dan sangat efektif untuk melakukan promosi, maka kita harus memilah juga media sosial mana sih yang paling efektif dan efisien untuk melakukan promosi. Pilih media sosial dengan pengguna yang tinggi agar lebih fokus. Nah, menurut source-nya ini statista.com.
most used social media platforms among users in Indonesia pada tahun 2022 itu, jadi yang paling banyak platform media sosial yang digunakan di Indonesia itu yang pertama itu Facebook. Jadi Facebook ini masih memegang share paling besar sosial media yang paling banyak digunakan di masyarakat di Indonesia ya. Dia masih 41,6%. Dan yang kedua adalah Instagram. Yang ketiga itu YouTube, dan yang keempat itu TikTok. Jadi pengguna Instagram itu ternyata masih lebih banyak daripada TikTok. Walaupun pertumbuhannya mungkin TikTok lebih rapid ya, dia lebih cepat dalam pertumbuhannya. TikTok sekarang data 2023-nya belum ada, tapi mungkin akan mengalami kenaikan. Kebetulan untuk BPS Sulsel sendiri, kami mengelola keempatnya ini, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Bapak Ibu bisa search sendiri ya di masing-masing media sosialnya. Dan untuk saya sendiri saat ini mengelola fokus di Instagram. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya kita memanage sosial media? Jadi ada 3 kunci untuk memanage sosial media yang harus kita lakukan. Yang pertama itu konsistensi, yang kedua kita harus melakukan analisis, dan yang ketiga ada panduan media sosial media. Konsistensi itu, official account memerlukan konsistensi penayangan dan merespon untuk eksistensi. Jadi untuk BPS Sulsel misalnya, di sosial medianya kami perlu untuk konsisten secara berkesinambungan melakukan postingan, walaupun mungkin tidak setiap hari, tapi terus konsisten melakukan penayangan atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke dalam sosial media kami. Ini untuk menjaga eksistensi agar masyarakat itu aware kalau di Sulsel ini ada loh yang namanya BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hanya memang untuk konsistensi ini ada kendalanya. Yang pertama itu sudah pasti kesibukan, karena kalau di BPS Provinsi sendiri untuk tim humas itu tidak hanya berkutat di kehumasan saja, tidak hanya berkutat di sosial media saja, tetapi merangkap jabatan lain. Misalnya kayak saya sendiri, selain ditugaskan untuk mengelola Instagram BPS Sulawesi Selatan, saya juga ditugaskan untuk berada di bidang statistik sosial, misalnya mengurus data-data Susena, Sakernas, dan lain-lain. Jadi, bagaimana manajemen waktu agar semua tugas yang diberikan oleh atasan itu dapat terlaksana dengan baik dan konten-konten yang dihasilkan tetap berkualitas. Kemudian yang kedua adalah sulit mencari ide. Nah, untuk ide ini sebenarnya tricky ya. Jadi kayak kita ini butuh ide itu kadang untuk explore sosial media sendiri. Kayak kalau misalnya lagi senggang, ya kita buka-buka TikTok, buka-buka Instagram. Nah, kalau misalnya ada kira-kira inspirasi ketika kita buka-buka TikTok atau Instagram tersebut, dicatat atau di-save, kemudian kita bisa kaitkan dengan kegiatan yang tengah kita lakukan. Apakah ide-ide tersebut bisa dikaitkan dengan promosi yang mau kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu kurang asupan informasi. Bisa jadi karena kesibukan juga kita menjadi kurang informasi tentang apa yang terjadi. Makanya kita harus luangkan waktu juga untuk ya baca-baca artikel tentang koran atau buka-buka sosial media di official account lain. Misalnya kalau untuk adik-adik Unhas misalnya lihat-lihat juga sosial media accountnya di universitas lain itu seperti apa. Nah, yang paling penting itu untuk menjaga konsistensi adalah membuat konten planning. Konten planning itu untuk memperkirakan konten apa yang akan diproduksi dan dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi cara menggunakan konten planner-nya itu pertama kita harus menentukan topik dan jenis konten. Kalau saya biasanya bikin kalender di mana saya menuliskan di situ
kira-kira topik apa yang akan dimuat dan jenis konten apa yang akan dibuat untuk tanggal-tanggal tertentu. Kemudian yang kedua adalah menentukan target audience. Misalnya untuk pelayanan BPS itu berarti target audiensnya itu masyarakat dan mahasiswa dan instansi lain yang mau mengakses data di BPS. Nah, itu kita harus tentukan target audiensnya secara jelas siapa. Kemudian kalau misalnya ada rekrutmen, berarti target audiensnya itu bukan pengguna data, tapi orang-orang yang sedang misalnya mencari kesibukan di waktu luang atau mencari pekerjaan. Berarti target audiensnya itu mitra BPS. Nah, itu kan beda ya kalau kita membuat konten untuk pengguna data dan untuk mitra. Kemudian yang ketiga menentukan jadwal publik konten. Jadi agar ini terstruktur. Pembuatan kontennya itu menjadi berkala dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau sudah ada content planner ini dan kita stick to the content planner, kita akan membuat konten-konten dengan jangka waktu yang tidak overlap atau tidak lompat-lompat. Kadang lama sekali tidak bikin konten, kadang tiba-tiba kontennya banyak. Nah, itu bisa diatasi dengan menentukan jadwal publikasi konten. Kemudian yang keempat, menentukan format konten. Jadi di content planner itu juga kita bisa menentukan apakah formatnya itu bisa reels, bisa video, atau bisa postingan biasa, bisa infografis, atau bisa hanya foto-foto saja. Ini contoh dari content planner sederhana yang saya buat untuk tim Humas BPS Sulsel. Silakan nanti adik-adik mungkin bisa search sendiri di Google s.bps.go.id /content plan 73. Kemudian yang kedua itu kita perlu menganalisis media sosial kita. Ini gunanya untuk melihat pertama dampak komunikasi. Terus kemudian sejauh mana sih pesan yang kita ingin sampaikan itu nyampe di viewernya. Kemudian untuk melihat feedback dari data user dan evaluasi bagi tim untuk pengembangan konten. Jadi kita bisa tahu konten mana yang lebih diminati, konten mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, dan kira-kira feedback apa yang didapatkan dari masyarakat ketika melihat konten kita. Nah, untuk analisis media sosial yang paling penting adalah mengevaluasi insights yang ada. Kita bisa melihat di situ ada beberapa statistik yang bisa kita analisis. Ada reach, ada accounts engaged, ada total followers, ada content you shared. Nah, terus ini misalnya reach Instagram ya, reach Instagram itu jumlah akun unik dalam tayangan. Jadi dia melihat berapa orang dengan akun uniknya untuk melihat tayangan kita. Bukan misalnya ada satu orang yang mengakses video yang kita buat sebanyak 10 kali. Nah, itu tidak masuk dalam reach Instagram. Jadi ini kita bisa melihat berapa orang yang bisa kita gapai untuk melihat konten kita. Kemudian accounts engaged, aktivitas interaktif yang terjadi di laman Instagram antara pengguna dan unggahan meliputi like, comment, share, save, klik link, dan lain sebagainya. Accounts engaged itu berarti berapa sih dari semua akun yang melihat tayangan kita itu berapa yang engage terhadap konten kita, yang melakukan like, comment, share, save, klik link, dan lain sebagainya. Itu berarti dia tertarik dan itu adalah salah satu bagian dari feedback dari konten kita. Kemudian ada juga yang namanya impression. Impression adalah ukuran hitungan seberapa kali para pengguna Instagram melihat konten yang sudah Anda post di beberapa akun ini. Impression itu berapa kali pengguna Instagram itu melihat konten kita. Itu salah satu evaluasi dari insights. Nah, misalnya
kita mengevaluasi reach nih. Itu fokus pada jumlah orang yang terekspos sebuah konten. Nah, elemen penting yang ditentukan oleh reach itu traffic, visitorsnya, sama impressions-nya. Itu kita bisa melihat dari accounts reach-nya. Kemudian kalau engagement kita mengevaluasi karena engagement itu penting. Ketika seseorang berinteraksi dengan media sosial kita berarti dia mulai tertarik. Nah, elemen penting yang ditentukan oleh engagement itu ada clicks, ada reactions yang kayak like, terus ada share dan comment. Nah, kemudian how to manage social media yang terakhir itu panduan media sosialnya. Jadi diperlukan sebuah pedoman untuk menjadi panduan dalam pengelolaan media sosial. Yang pertama kita harus branding atau desain. Jadi akan lebih baik jika dalam semua postingan itu dalam satu akun Instagram itu ada brandingnya. Misalnya header dan footernya kita buat sedemikian rupa, ada Unhas, ada logo Unhasnya, kemudian di footernya bisa ditampilkan media sosial yang username media sosialnya, kemudian websitenya jika ada, kemudian ada warna-warnanya yang ketika nanti pengguna data atau followers dari akun media sosial kita itu melihat, oh ini postingannya Unhas. Nah, mereka langsung tahu ini postingannya Unhas gitu. Kemudian yang kedua itu penyebutan. Penyebutan itu misalnya kalau di BPS untuk menyebut viewernya itu sobat data atau sahabat data. Kemudian untuk menyebut diri sendiri, adminnya kita menyebutnya dengan minstat, admin statistik. Nah, itu kita buat penyebutan tersebut agar terlabel di mereka kalau mendengar sosialnya BPS tuh hanya pojok statistik membuat penyebutan labeling gitu ya untuk nama viewersnya, bisa juga untuk adminnya, bisa juga mengikuti dari BPS, bisa juga. Kemudian tagar. Jadi tagar atau hashtag ya. Hashtag ini digunakan ketika agar nanti pengguna media sosial itu bisa kalau ngeklik muncul nih langsung semua postingan yang ada tagar itunya gitu. Jadi dia lebih bisa dicari. Kemudian jangan lupa ajak circle terdekat untuk follow, like, dan share. Jadi dimulai dari circle terdekat aja, mulai dari teman, sahabat, teman satu angkatan. Kalau bisa follow, like, dan share agar media sosialnya itu bisa lebih ter-up gitu. Dimulai dari kita sendiri dulu untuk follow, like, dan share postingan yang sudah dibuat agar nanti FYP gitu ya masuk ke for your page-nya teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk di BPS Sulsel sendiri ada beberapa produk konten media sosial. Ini akan saya jabarkan. Yang pertama itu BPS Sulsel itu rutin menyajikan infografis. BPS Sulsel itu biasanya menyajikan infografis terkait data-data yang dirilis, utamanya dari berita resmi statistik, dari publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh BPS. Nah, untuk menarik viewer, ini manfaatkan saja hal-hal yang sedang viral untuk menambah ketertarikan data user. Misalnya kemarin lagi hits tuh gadis kretek. Gadis kretek itu kan menarik ya, kretek nih. Oh, kretek kira-kira data apa ya yang bisa diambil untuk membuat infografis terkait kretek? Ternyata BPS itu memiliki data tentang rokok kretek. Nah, sajikan dalam infografis dan tulis statistik kretek, kemudian buat ilustrasinya, lalu buat infografisnya, dan dengan demikian ini lebih menarik bagi viewer daripada kita langsung memberikan infografis begini saja, yang langsung data-datanya saja, langsung tabel-tabelnya, langsung grafiknya gitu. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita memanfaatkan hal-hal yang sedang viral untuk menambah
ketertarikan data user. Tapi perlu diingat juga, ya semua yang viral itu belum tentu baik untuk direplikasi ya, direplikasi. Misalnya untuk yang viral-viral tapi rasis, SARA, itu lebih baik dihindari karena kalau nanti ada kesalahan ya, misalnya ternyata kita ngikutin hal yang lagi viral nih, terus ternyata itu tuh rasis. Nanti yang tercoreng juga nama instansi kita, nama Unhas nanti bisa tercoreng juga, nama BPS juga bisa tercoreng. Jadi sebelum kita mengikuti apa yang lagi viral-viral, silakan di research dulu asal muasal dari konten yang viral tersebut. Kalau misalnya memang rasis atau SARA, ya jangan diikutin. Tidak semua yang viral itu baik. Pintar-pintarnya kita memilih saja karena banyak akun-akun pemerintah yang kena kena cancel gitu ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang kena cancel sama eh, pengguna media sosial karena dia tidak mempertimbangkan rasisme dan SARA itu. Kemudian konten yang selanjutnya itu kami juga selain infografis dalam bentuk postingan, kita juga membuat reels. Nah, reels ini lebih lebih dapat menjangkau dan orang itu cenderung lebih suka ngelihat video daripada ngelihat postingan gambar. Jadi reels ini juga biasanya lebih menjangkau lebih banyak orang daripada postingan. Jadi kalau saya sarankan nanti lebih banyak bikin reels walaupun bikinnya memang lebih effort ya daripada bikin postingan yang berupa gambar. Nah, kalau BPS Sulsel juga membuat edukasi terkait angka-angka yang dihasilkan. Salah satu publikasi Reels itu iseng data. Jadi tagline itu iseng-iseng scroll media sosial dapat pengetahuan data. Intinya di situ kami membuat edukasi terkait data-data yang tidak pernah didengar atau jarang didengar oleh data user sebelumnya. Misalnya kayak unmet need pelayanan kesehatan, kemudian indeks pembangunan gender, itu kan agak kurang lebih populer daripada IPM atau PDRB atau angka pengangguran kemiskinan. Nah, yang begitu kami menguliknya, kemudian memberikan edukasi kepada pengguna media sosial. Dan saat itu reach-nya lumayan bisa menjangkau banyak orang. Selain itu, BPS Sulsel juga melakukan promosi terkait kegiatan dan layanan yang tersedia di BPS. Misalnya, banyak layanan di BPS Sulsel yang orang lain tuh tidak tahu gitu. Misalnya ada yang namanya WhatsApp. Ternyata untuk mencari data di BPS itu bisa lewat WhatsApp aja. Nah, itu banyak yang tidak tahu, makanya kami melakukan promosi terkait kegiatan tersebut. Atau ternyata kalau minta data BPS itu sekarang nggak perlu ngambil bukunya langsung di BPS. Ternyata bisa langsung klik soft copy-nya saja di website. Itu banyak yang tidak tahu, makanya kami melakukan edukasi terkait promosi tersebut. Kemudian untuk postingan BPS Sulsel juga merilis video kegiatan seputar BPS. Ini untuk mempertahankan eksistensi dari instansi BPS Sulsel sendiri. Kemudian dokumentasi tersebut bisa di-share dalam bentuk video maupun post. Jadi nggak melulu monoton tentang infografis data-data, kami juga merilis kegiatan-kegiatan seputar BPS gitu. Ya, itu untuk eksistensi aja. Jadi nanti kalau misalnya pojok statistik sedang melakukan kegiatan, silakan dirilis video kegiatannya atau postingan kegiatannya, kemudian di-share di media sosial agar orang tuh tahu kalau oh ternyata pojok statistik Unhas itu masih eksis. Kemudian salah satu produk dari BPS Sulsel itu juga Daeng Data. Jadi kami menyasar anak muda sih ya, karena kalau anak muda itu malas kalau misalnya baca infografis, tapi kalau dengan komik itu lebih gampang. Selain infografis, kami juga melakukan promosi dengan Daeng Data ini. Daeng Data ini sebenarnya kayak icon ya yang kami bikin, ceritanya tentang pendata. Kan
Kalau di sini dipanggilnya daeng, makanya dibilangnya daeng data. Itu juga plesetan dari daeng tata sih gitu. Jadi ada salah satu tim humas itu memiliki kemampuan untuk menggambar. Jadi eh, ilustratornya itu dari Kak Yuyu namanya. Dia menggambar dan saya memberikan ide ceritanya, kemudian kami kolaborasi dan jadilah komik ini. Nanti bisa juga direplikasi, siapa tahu di antara adik-adik ini ada juga yang jago gambar, bisa tuh bikin komik. Karena kalau komik itu memang dia reach-nya tinggi juga. Orang lebih suka baca komik daripada baca infografis. Kemudian kalau untuk story, salah satu yang meningkatkan engagement itu biasanya kuis. Cuma karena anggaran kami tidak ada untuk hadiah, kami biasanya bikin kayak judulnya satu kuis tidak berhadiah. Ini kayak untuk uji pengetahuan tentang data-data terkait Sulsel. Jadi orang tuh kalau misalnya lagi scroll-scroll, terus lagi lihat story-nya BPS Sulsel, dia iseng aja jawab, kan di situ ada fitur tanya jawab gitu ya. Untuk apa? Fitur kuis. Nah, jadi ini bisa jadi sarana meningkatkan literasi statistik dan menaikkan engagement. Ini lumayan waktu itu kami memberikan kuis terkait data-data yang ada di soal-soal dalam angka. Ternyata banyak yang benar, banyak juga yang salah. Yang salah terus sering mereply dan bilang, oh ternyata datanya begitu ya. Jadi ini akan menambah edukasi dan literasi tentang statistik dan juga promosi untuk publikasi tersebut agar mereka lebih aware kalau ternyata data-data di BPS itu beragam, tidak hanya data penduduk, tidak hanya data IPM, tapi ada banyak data yang tidak diketahui masyarakat yang tersedia di BPS. Kemudian kalau untuk tools mengedit, karena tidak ada resource yang terlalu besar gitu, kayak sumber dananya juga terbatas, maka kami menggunakan Canva sama CapCut. Jadi ini gampang banget dan menurut saya itu sudah sangat cukup untuk membuat postingan maupun reels. Nah, kalau untuk Canva itu kami gunakannya biasanya untuk edit foto. Dia fitur-fiturnya tersedia banyak, murah, dan bisa di handphone atau di laptop. Jadi kalau kita ngerjain di laptop kan kita harus buka laptop, terus belum nanti pasang wifi kah, apakah itu kayak ribet sekali gitu. Nah, kalau dengan Canva itu kan bisa di handphone juga dan jadinya kita lebih mobile. Kalau tiba-tiba kita dapat ide untuk membuat konten, kita bisa langsung membuatnya di Canva. Begitu juga dengan CapCut, dia juga bisa tersedia di desktop juga, bisa juga di handphone. Jadi kalau handphonenya lemot, kita bisa juga menggunakan di desktop karena di desktop jadinya lebih ini ya, lebih enak sebenarnya kalau ngedit video di desktop, tapi tidak fitur-fiturnya juga bisa digunakan, yang gratis-gratis itu juga bisa digunakan dengan maksimal, tidak harus yang pro. Nah, kemudian untuk copywriting, jadi kita itu untuk meningkatkan viralitas, kita juga butuh copywriting yang baik ya. Maksudnya itu untuk membuat narasinya atau membuat captionnya itu tuh kita harus membuatnya dengan semenarik mungkin. Nah, ada tips-tipsnya itu. Yang pertama itu be unpredictable. Jadi mengejutkan, menggait perhatian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu lihat headline-headline kayak 5 tips untuk mengurangi bau badan. Yang keempat, membuat kamu melongo. Nah, itu kan mengejutkan, menggait perhatian, unpredictable banget gitu. Nah, itu salah satu tips copywriting. Kemudian be simple, tidak rumit, kemudian mudah diingat. Jangan menggunakan kata-kata yang akademis banget, susah gitu. Kan user media sosial tidak semuanya memiliki edukasi yang tinggi. Jadi kita harus simple, tidak rumit, yang penting nyampe pesannya. Kemudian be real, manusiawi, relatable, nggak usah yang muluk-muluk yang terjadi di keseharian kita aja, dan be credible, membangun kredibilitas emosional. Nah, sebenarnya apa sih benefitnya untuk diri sendiri? Nah, ini kan pasti banyak yang kayak, ngapain sih
ngelola konten media sosial kayak ada gunanya aja buat diri sendiri gitu. Bagi saya sendiri, ini pengalaman saya sendiri ya. Eh, Kalau misalnya saya bukan tim humas untuk membuat konten-konten ini terkait data-data ini, mungkin saya tidak akan jarang membuka publikasi-publikasi yang ada di BPS. Saya tidak akan sering mau membaca artikel-artikel tentang BPS. Saya tidak akan banyak membaca intinya. Nah, jadi menurut saya sejak saya menjadi tim humas itu ilmu saya bertambah karena saya banyak membaca, banyak inspirasi juga untuk menulis skripsi, misalnya skripsi kemarin, skripsi opini, paper, artikel itu bisa menambah ilmu. Dan yang kedua ya belajar edit foto atau video. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya akun sosial media sendiri ya sambil belajar di tim humas atau konten kreator kalian itu ya bisa diaplikasikan di diri sendiri, menambah skill diri sendiri. Nah, ini mau sombong dikit ya. Jadi karena saya menjadi tim humas kemarin, saya bisa menulis tentang paper, tentang medsos. Jadi salah satu tulisan saya itu tentang increasing local people engagement to statistics in the era of the COVID-19 pandemic through social media dengan study case-nya Statistics of Bone Regency Indonesia. Ini kami presentasikan di UNECE, Conference of European Statisticians. Di UNECE itu United Nations Economic Commission for Europe. Jadi mereka itu sangat tertarik sekali bagaimana dengan penggunaan media sosial untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Jadi itu bisa gak cuma iseng aja, tapi bisa nambah wawasan, ngasah skill, bisa cari celah juga untuk tambah-tambah CV. Siapa tahu nanti ada yang mau S2, mau apply beasiswa, ya kan bisa jadi tambah-tambah CV juga ya. Terus berkat baca data untuk mengelola medsos juga saya jadi lumayan banyaklah inspirasi untuk memenangkan kompetisi untuk tulisan-tulisan saya. Ya, itu aja sih sharing dari saya. Jangan lupa adik-adik follow @bps saya di Instagram atau di TikTok. Di TikTok ada juga, di YouTube ada, dan di Facebook ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya, Mbak Ade Aidul. Baik, terima kasih banyak Ibu Sera atas paparan materi yang sangat informatif dan inspiratif mengenai kelola konten kreatif sosial media. Sangat mengagumkan saat mendengar wawasan dan pengalaman-pengalaman yang telah Ibu sampaikan. Sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab untuk maksimal 3 orang. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa bertanya melalui fitur chat. Dipersilahkan kepada teman-teman. Baik, kepada Ibu Rahmiati Rahim, saya persilahkan. Oh ya, terima kasih adik Aidul. Suara saya terdengar. Terdengar, Ibu. Ya, terima kasih Kakak Sera selaku pemateri ya pada pagi hari ini. Luar biasa sekali nih, baik dari pemateri, adik-adik ya panitia ya yang menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, ini memang materinya agak out of the box ya dibanding rutinitas materi yang kami biasa terima ya di BPS itu sendiri, khususnya karena kami kan lebih ke teknikal. Nah, terkait sosial media ini nih, saya mungkin mau bertanya ya, kita kan punya akun yang merepresentasikan instansi itu sendiri. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa ini merepresentasikan pojok statistik itu sendiri ya di lokusnya masing-masing. Jadi mungkin sekedar info juga Kakak Sera di sini pojok ini sudah ada di 3 lokus, Universitas Hasanuddin, Institut Bisnis Keuangan Nitro, dan Universitas Negeri Makassar. Nah, tantangannya adalah maksudnya gini, tadi kan beberapa tips juga sudah di-share ya, gimana sih sebenarnya me, apa, me- me-
merumuskan ide-ide yang kira-kira kreatif gitu untuk diposting. Cuman ada kalanya misalnya gini, kita tuh kadang kan manusia bisa hilaf ya, kita nggak tahu ternyata postingan kita itu eee, membuat komunitas tertentu tersinggung atau mungkin kita kita nggak sadar ternyata itu tidak layak ditayangkan dan udah diposting dan udah di-share banyak orang dan untuk posisi atau kondisi seperti itu dan kita baru sadar setelah ada yang mungkin yang menyampaikan ini tuh salah gitu ya. Maksud saya gimana sih menghadapi konflik-konflik seperti itu yang pertama. Ketika kita misalnya salah dalam memberikan informasi, salah menyajikan data, atau mungkin ada komunitas yang tidak suka gitu dengan postingan kita, itu yang pertama. Yang kedua, khususnya karena ini kan akun yang misalnya kayak BPS atau pojok itu kan bukan akun pribadi ya, jadi tidak menyerang ke personal, akan menyerang ke lembaganya gitu atau apa si pojoknya misalnya pojok statistiknya. Nah mungkin saya butuh tips nih yang terkait itu gimana nanganin konflik atau mungkin banyaknya komen-komen yang negatif gitu, komen-komen negatif yang di postingan kita. Itu memfilternya seperti apa? Penanganannya gimana sih? Hal-hal yang seperti itu yang mungkin saya belum paham. Mohon pencerahannya ya Kakak Sera. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Rahmiati Rahim. Untuk Ibu Sera, apakah pertanyaannya ingin dikumpul dulu atau langsung dijawab? Boleh dikumpul dulu aja kali ya? Oh iya, baik Ibu. Jadi untuk Saudari Sheila Amanda Sulistyo, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Aidul atas kesempatan yang diberikan. Saya punya pertanyaan untuk Ibu Sera. Nah, pertanyaan saya, kebetulan tadi malam saya sempat melihat Reels. Itu Reels-nya isinya kayak perbedaan engagement dan reach dari dua Reels. Padahal Reels-nya ini caption-nya sama, isinya sama, cuma perbedaannya terdapat di Reels pertama itu editingnya sedikit dan yang Reels kedua itu editingnya banyak. Namun yang viewersnya yang paling banyak itu di editing yang sedikit, sedangkan yang editnya banyak itu viewersnya menurun. Itu kalau tanggapan dari Bu Sera sendiri bagaimana ya? Dan mungkin ada tips and triknya gimana Bu Sera untuk kami agen pojok agar viewersnya kami meningkat tidak seperti kasus yang saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sheila Amanda Sulistyo telah menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan untuk Saudari Ayu Pratika Putri untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kakak Moderator. Sebelumnya mohon izin Kak Sera, saya Ayu Pratika Putri dari tim kreatif Pojok Statistik Universitas Hasanuddin yang menyusun konten-konten di Pojok Statistik Unhas. Baiklah, pertanyaan saya, gimana sih tips and trick untuk menyusun skrip konten nih? Biasanya kan ada tahap penyusunan skrip, tahap editing. Nah, kami biasanya bingung di bagian penyusunan skrip nih. Kami bingung untuk menyusun skrip dalam bentuk yang biasanya ada yang lebih formal atau ada yang sedikit menghibur, namun biasanya itu tergantung dari penonton. Nah, dari tim kakak sendiri atau dari segi BPS sendiri itu sebaiknya yang penyusunan skrip yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah dicukupkan 3 saja dahulu untuk di sesi pertama ini? Ya, 3 dulu kali ya. Oh iya, baik. Kepada Ibu Sera, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Kakak Rahmi. Ini adik ya, Sheila Amanda sama Dek Ayu Pratika. Jadi pertama saya mau menjawab dulu yang tanggapannya Kak Rahmi ya. Gimana caranya mitigasi resikonya kalau kita sudah terlanjur posting, tapi ternyata postingannya itu menyinggung komunitas tertentu. Nah, karena akun ini merepresentasikan instansi ya. Jadi itu betul.
sebenarnya kalau mau pencegahannya kan yang pertama tadi sudah saya sebutkan, kalau mau bikin konten yang viral jangan langsung ujuk-ujuk bikin konten yang viral karena eh, harus research dulu siapa tahu itu menyinggung sara. Saya kasih contoh aja waktu ini bukan dari saya. Kalau misalnya selama saya memegang akun BPS Bone dan BPS Sulsel, alhamdulillah belum pernah ada yang komunitas yang tersinggung. Tapi ada contoh dari BPS RI, dari BPS Statistik ya. Waktu itu BPS Pusat itu ketika lagi hype-hype-nya Coldplay, jadi waktu lagi hype-hype konsernya Coldplay itu sedang ada mau ada sensus pertanian. Jadi kan yang lain pada bikin tuh konten tentang Coldplay, instansi pemerintah lain juga bikin konten tentang Coldplay. Nah, BPS RI itu membuat konten eh, mereka berempat ini band Coldplay-nya dari Chris Martin, terus 3 personil lainnya itu mereka kasih topi ST 2023, sensus pertanian 2023 sama badge-nya gitu. Terus dikasih caption gitu, tunggu Coldplay datang ke rumahmu untuk mencacah sensus pertanian. Nah, ini kan kalau kita lihat harmless sekali ya, kayak oh bagus ya mereka menggunakan yang lagi viral Coldplay untuk menyampaikan promosi tentang ST. Tapi ternyata komen-komennya langsung banyak. Ini BPS ngerti hak cipta nggak sih? Emang boleh Coldplay gambarnya di edit-edit kayak gitu terus diposting bla 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 bla. Nah, jadi ternyata itu ada backlash-nya sendiri gitu. Jadi saat itu mitigasi resiko yang dilakukan BPS RI adalah langsung mendelete konten tersebut. Eh, Terus kalau misalnya ada komentar-komentar tentang postingan tersebut lagi di postingan lain, tidak usah dijawab. Karena semakin kita jawab, dia akan semakin engagementnya lebih tinggi ya. Nanti kita jawab, orang lain berpendapat lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, lebih baik tidak perlu diklarifikasi. Nanti kalau misalnya kelama-kelamaan dia akan reda sendiri. Tapi kalau misalnya memang nanti efeknya jangka panjang ternyata sangat besar dan butuh untuk klarifikasi ya, itu harus dilakukan klarifikasi oleh baik dari misalnya BPS sendiri, BPS Sulsel, misalnya BPS Sulsel sendiri, atau bahkan sampai BPS Pusat sendiri. Itu untuk yang mitigasi resikonya. Jadi sama juga itu sekaligus menjawab kalau ada komen-komen negatif, filternya seperti apa. Untuk mitigasi resikonya tidak usah dijawab karena kalau semakin kita jawab itu akan semakin menaikkan engagementnya, kemudian engagement dari postingan komentar negatif itu, dan nanti eh, orang-orang jadi nimbrung-nimbrung terus malah jadi besar masalahnya gitu. Oke, kemudian dari Ade Sela Amanda Sulistyo itu perbedaan engagement dan reach dari 2 reels. Tapi reels pertama editingnya itu sedikit dan yang kedua itu editingnya banyak, malah viewersnya itu lebih banyak reels yang pertama. Nah, untuk algoritma Instagram sendiri kan setiap sosial media itu algoritmanya beda ya. Untuk algoritma Instagram sendiri itu sebenarnya masih misteri juga ya. Kalau masalah editing atau tidaknya itu mungkin dilihat lagi, saya kurang paham ini sebenarnya editingnya gimana, apakah yang satu jedak-jeduk gitu makanya viewernya dikit, atau yang satunya ya polos aja gitu jadi orang nggak pusing liatnya. Itu kan tergantung preference masing-masing audience. Nah, pertama itu kita itu lihat jam postingannya juga karena aduh saya lupa, paling banyak itu kalau nggak salah tuh hari Rabu deh. Jadi dia itu, ada analisis, nanti silakan ya adik-adik googling sendiri. Itu ada analisis di mana kapan sih kita itu memposting video itu bisa mendapatkan reach yang lebih tinggi. Nah, itu ada analisisnya tuh di Google. Kalau saya nggak salah, itu paling tinggi itu ketika hari Rabu. Itu juga ada analisisnya. Kenapa bukan hari Senin? Karena hari Senin itu first day of the week. Terus biasanya orang itu fokus
mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan Sabtu Minggu, makanya Senin itu trafficnya rendah gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya yang bisa menyebabkan dia itu FYP atau tidak. Bukan sekedar dari editingnya sedikit atau editingnya banyak. Bisa jadi dari waktu atau target audiensnya mungkin kalau misalnya yang editingnya banyak tapi dia itu bikin sakit mata atau terlalu Gen Z gitu misalnya, berarti kan tidak tidak mencapai yang milenial ke atas gitu. Jadi kita juga harus menentukan dulu target audiens kita itu siapa. Kemudian Ayu Pratika Putri dari tim kreatif Unhas. Gimana tips dan trik menyusun skrip konten? Karena bingung untuk menyusun skrip. Kalau BPS itu gimana menyusunnya? Kalau skrip untuk skrip-skrip yang untuk konten-konten yang memang sudah kita bikin di konten plan, kita biasanya skrip stick to the content planner ya. Jadi untuk skrip tuh biasanya tergantung sih. Kadang ada tiba-tiba ide yang muncul kalau kita lagi scrolling Instagram, ya itu langsung dibikin notes-nya aja di HP dulu, bisa di HP dulu atau langsung dibikin skripnya langsung bisa. Eksekusinya bisa jadi gak langsung hari itu juga. Yang penting kita matengin dulu nih skripnya. Misalnya kita yang lagi viral tuh apa sih? Saya skrip untuk video misalnya Hi kids, I'm your mom itu kan lagi viral tuh yang kayak gitu. Eh, nah, kita lagi ngeliat nih, kayaknya bagus deh kalau misalnya pojok statistik bikin ini nih misalnya. Nah, kita udah ada idenya, ya kita bikin dulu aja skripnya tapi draftnya dulu. Dan yang skrip itu jangan langsung dieksekusi. Maksudnya boleh-boleh aja sih langsung dieksekusi, tapi ada baiknya kita brainstorming dulu. Ini kalau kita bikin kayak gini bagusnya gimana ya? Terus brainstorming sama teman-teman yang lain, teman-teman di tim konten kreator, baru dimatangkan skripnya, baru bikin nih kontennya gitu. Itu akan lebih terarah daripada kalau tiba-tiba kita bikin konten langsung ambil HP kita rekam itu malah nanti hasilnya kurang terarah gitu. Ya gitu aja sih. Eh, saya kembalikan lagi ke adik Aidul. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari yang diberikan oleh 3 penanya kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas sesi tanya jawab yang sangat berkesan pada hari ini. Kami tahu bahwa teman-teman mungkin masih memiliki banyak pertanyaan untuk menggali ilmu dari pemateri hebat kita pada hari ini. Namun, karena waktu yang terbatas, semoga kita bisa bersua di kesempatan lainnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung eh, eh, bisa langsung mengirimkan pesan kepada Ibu Sera langsung di kontaknya. Nah, seperti biasanya, setelah kita mendengarkan materi dan sharing session, tidak lengkap rasanya jika kita tidak memberikan oleh-oleh sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Ibu Rahmiati Rahim, SSTM MT, untuk menjelaskan oleh-oleh apa sih sebenarnya yang kita maksud. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya. Terima kasih adik Aidul dan rekan-rekan sekalian ya. Baik dari lingkup BPS Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari universitas ataupun kampus atau institut yang berkolaborasi kaitannya dengan pojok statistik maupun yang universitas atau kampus yang belum memiliki pojok statistik. Jadi harapannya dari kegiatan Zoom meeting kita kali ini itu ada sesuatu yang bisa kita praktekkan gitu ya. Nah, tadi kan Kak Sera udah memberikan contoh-contoh ya secara general. Nah, kita coba tarik ini ke kegiatan kita gitu ya, ke profesi kita gitu. Nah, di sini izin saya ingin share eh, tugas ya buat para peserta webinar, baik itu yang agen pojok statistik maupun yang non-agen pojok statistik.
Iya. Bentar ya. Oh ya, jadi oleh-olehnya itu berupa tugas, tapi tugasnya sederhana. Jadi harapannya materi tadi itu bisa kita implementasikan dan memang bisa membekas ya di para peserta sekalian. Jadi yang pertama peserta akan diminta menyusun rencana kalender konten dengan menggunakan template yang sudah disiapkan. Jadi sudah ada file Excel-nya, tinggal teman-teman mengisi. Jadi tinggal istilahnya mengeksplor ide lagi gitu ya. Untuk periode 6 bulan ke depan ya. 6 bulan itu ada hari apa aja, hari raya apa gitu ya. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang khusus yang ingin diposting. Nah, silakan dirancang di template tersebut. Yang kedua, tugas merancang kalender konten ini dikumpulkan paling lambat hari Ahad ya, 4 Januari 2024 pukul 23.59 WITA. Lupa di sini ya, WITA Indonesia Tengah. Jadi jam 12 teng lewat jam 12 malam kita anggap sudah terlambat ya pengumpulannya. Kemudian tugas dikumpulkan melalui website e-learning BPS Sulsel.id. Nanti ada menu tugas di situ untuk mengupload. Yang keempat, peserta agen pojok statistik khususnya, ya tugas bisa dilakukan dirancang secara tim. Namun untuk pelaporan tugasnya tetap melakukan upload secara mandiri atau individu. Jadi silakan teman-teman agen pojok di 3 lokus ini rencana kalender kontennya selama 6 bulan ke depan, khususnya untuk akun sosial media pojoknya sendiri. Bagi yang belum punya silahkan dibuat dulu ya. Nah, rencananya apa kalau kalender ini bisa membantu jadi alat pandu, kurang lebih seperti itu. Meskipun merumuskan atau mengerjakannya secara tim, tetapi setiap individu juga tetap wajib mengupload hasil rancangannya secara mandiri di akunnya masing-masing. Yang terakhir yaitu peserta yang berhasil menyelesaikan tugas itu akan kita proses untuk mendapatkan sertifikat. Nanti akan ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin saya bisa kasih ini dulu ya. eh, Contoh template, ngasih penjelasan sedikit terkait template-nya dan perkenalan juga dengan template dari BPS Provinsi sendiri. Jadi ini tuh eh, template yang kita punya ya dirancang oleh tim humas yang tadi juga sudah di-share oleh Kakak Sera ya. Jadi misalnya nih di Januari itu ada tahun baru 1 Januari, apakah akan tema hari-hari besarnya ini seperti ini ya. Jadi sudah disiapkan nih mulai Januari sampai Desember, tapi kan tugasnya nanti hanya sampai dengan bulan Juni ya. Heeh. Tolong silahkan diadopsi karena ini adalah produknya BPS Provinsi Sulsel. Jadi mungkin tidak semua konten ini apa namanya ya bisa teman-teman adopsi. Misalnya kayak promosi Sakernas kan teman-teman mungkin nggak ngerilis angka-angka tersebut gitu ya. Ada promosi IBS, ini juga contohnya program iseng-iseng data tadi ya untuk tema sosial ya. Kemudian ada Daeng Data juga. Jadi mungkin yang teman-teman highlight bisa di hari-hari besarnya sama program-program yang diposting atau disebarluaskan informasinya. Misalnya kalau teman-teman Pojok Unas sudah ide tuh rundown untuk webinar. Kita kan webinar week keempat misalnya. Nah, itu bisa di-set tanggalnya di tanggal berapa, akan seperti apa. Dan ini adalah template umum ya sebenarnya yang kita share ini, yang di-share oleh tim Humas BPS Provinsi. Nah, yang teman-teman gunakan untuk tugas adalah template yang lebih spesifik. Spesifiknya kenapa? Coba saya share lagi. File-file ini nanti bisa diakses di web e-learning ya. Oke. Nah, template ini yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi benar-benar sudah detail
gitu ya. Jadi tab pertama ada tentang posting ya. Jadi kalau tadi kan sudah ada juga Happy New Year gitu ya. Ini maaf ini formatnya bahasa Inggris ya, silakan nanti di customisasi ya. Ini Happy New Year misalnya. Nanti captionnya akan seperti apa? Bisa dirancang di sini. Kemudian hashtagnya akan menggunakan hashtag apa saja. Kemudian image. Image ini bisa diganti dengan foto apa yang akan dipasang atau bisa dengan link drive untuk foto-foto yang akan mungkin digunakan untuk hari ini yang Happy New Year ini gitu ya. Kemudian ada schedule-nya kapan ya. Schedule-nya kapan? Kapan akan direncanakan diposting. Kemudian siapa PIC-nya, tupoksi untuk penanggung jawab konten ini. Kemudian ada status, status ini mungkin nanti ya masih kosong ya. Misalnya ini statusnya posting, sudah diposting atau siap diposting atau masih in progress. Jadi akan kelihatan terus nih. Ini masih tahap penggodokan ide, misalnya ini customer survey gitu ya. Nah, kemudian kanal-kanal media postingnya di mana? Kanal-kanal sosial medianya apa saja? Jadi ada misalnya Facebook, Instagram ya. Kalau yang punya LinkedIn, LinkedIn gitu. Nah, ini keterangan ya, silahkan di ini. Jadi teman-teman akan diminta merancang ini untuk 6 bulan ya. Nah, mungkin ini per posting, recordnya ini per posting ya. Tapi kalau untuk schedule sendiri, ini schedule mirip kalender yang tadi. Jadi silahkan dirancang untuk 6 bulan. Ini akan ada hari-hari apa aja. Jadi ini mirip-mirip kalender sebenarnya di ini yang tadi punya BPS provinsi nanti ditaruh di sini nih, disesuaikan sesuai kebutuhannya yang tidak berrelasi dengan adik-adik tidak usah ditampilkan gitu. Nah, jadi tugasnya hanya menyusun kalender untuk tab posting dan tab. Jadi cukup 2 ini saja. eh Untuk statistik postingan ini sebenarnya tidak belum bisa di-record ya. Ini sebagai alat pandu aja buat adik-adik yang misalnya sudah berjalan nih kontennya nih. Ternyata itu perlu dipantau di setiap kanal-kanal. Misalnya kanalnya selain Instagram ada Facebook, ada Twitter. Nah, ini bisa diukur, misalnya di sini secara bulanan dicatat ya. Misalnya per tanggal 31 Januari kita mau ngeliat nih berapa sih average views kita, average like kita, komen gitu ya, share, kemudian berapa total postingan kita. Jadi ini lebih ke eh, agenda agenda pribadi kita untuk melihat eh, progres atau statistik dari kanal-kanal yang kita gunakan untuk media sosialisasi. Kenapa perlu diarsipkan seperti ini supaya nanti bisa terpantau. Kalau tidak diarsipkan takutnya itu kan angkanya kan bertumbuh terus ya. Jadi kita nggak tahu tadi konten yang mana yang sebenarnya yang viewersnya paling banyak, yang mana yang sebenarnya orang itu engagementnya tinggi di postingan-postingan yang mana atau media-media yang mana sih sebenarnya yang lebih cocok untuk misalnya eh, konten-konten kita itu lebih cocoknya di kanal yang mana gitu ya. Nah, ini sebagai alat pandu saja, pedoman buat adik-adik ya, monitoring gitu ya, apa kanal-kanal sosial medianya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu statistik dari postingan. Jadi setiap postingan itu dipantau. Berapa views-nya, likes-nya, comments-nya, share-nya, dan notice-nya. Ini kalau ada keterangan. Bahkan dipantaunya per ini nih, postingan tentang Happy New Year di kanal Facebook, ada berapa views, likes, comment, and share-nya dicatat gitu ya. Di Instagram ada berapa, di LinkedIn ada berapa. Kurang lebih seperti ini gambarannya untuk teman-teman bisa gunakan sebagai panduan untuk memantau kinerja dari akun-akun sosial medianya. Tapi untuk tugasnya cukup merancang kalender postingan, kalender kontennya itu di bagian tab posting dan schedule. Sisanya ini nggak apa-apa dikosongin saja. Ya, artinya kan kita nggak bisa mantau kalau nggak benar-benar real di posting gitu. Oke, mungkin untuk tugasnya itu saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan peserta? Permisi, Bu. Mungkin untuk
deadline tugasnya itu bukan di bulan Januari tapi di bulan Februari. Oh iya, maaf. Harusnya ya. Oh iya, Ahad itu 4 Februari ya. Iya, iya. 4 Februari 2024 ya. Nanti kami revisi ya bahan paparannya. Ada lagi barangkali yang ingin ditanyakan? Kayaknya gampang lah ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup ya? Ya, baik Ibu Ami, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan webinar pada pagi hari ini, marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman operator mungkin bisa dibantu, dan dimohon untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa menampilkan wajah cantik dan gantengnya di layar Zoom kita pada hari ini. Persilahkan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Baik, mungkin saya pandu untuk operator. Kita mungkin tunggu sampai 10.15 ya untuk tunggu teman-teman yang lain untuk menyalakan kameranya. Untuk teman-teman dipersilahkan. Baik, untuk tim operator apakah sudah siap? Baik, saya pandu. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2 dipersilahkan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas sesi dokumentasinya. Cukup sekian sesi Barani Statistik pertama pada tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari terselenggaranya webinar Barani Statistik pada hari ini. Saya Aidul Fitri Mustamin, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah datang, semoga ilmunya membekas di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Departemen Statistika Universitas Hasanuddin telah memperoleh peringkat akreditasi A, memperoleh sertifikasi dari ASEAN University Network Quality Assurance, juga berupaya meningkatkan potensi dan kualitas departemen di berbagai aspek tridharma. Saat ini, Departemen Statistika memiliki 9 mahasiswa dari 2017, 16 dari 2018, 33 dari 2019, 76 dari 2020, 79 dari 2021, 81 dari 2022, dan 70 dari 2023. Dalam meningkatkan proses penyediaan data yang beragam, Departemen Statistika berkolaborasi dengan Badan Statistik untuk statistik